Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Insani Fitri dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan dan arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arahnya senantiasa berubah. Arus bolak-balik didapatkan dari sumber tegangan bolak-balik, yaitu generator AC atau alternator. Dinyatakan dengan rumus tegangan, yaitu V sama dengan Vm sin omega T, dengan keterangan V yaitu tegangan saat, Vm tegangan maksimum, dan omega yaitu frekuensi sudut. Dan rumus arus yaitu I sama dengan Im sin omega T dengan keterangan T sekon atau waktu, I arus sesaat atau ampere, Im arus maksimum. Besaran sinusoidal seperti halnya arus listrik dan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan dengan bantuan diagram Fasor. Diagram Fasor adalah diagram yang menyatakan suatu besaran. Untuk rangkaian arus bolak-balik terdapat hambatan yang disebut I, P, dan V dengan simbol Z atau ohm yang terdiri dari hambatan murni atau resistor yang ditandai dengan R besar. Hambatan induktif atau induktor yaitu ditandai dengan SL. Hambatan kapasitas atau kapasitor ditandai dengan SC. Rangkaian RLC bisa kita lihat gambar di samping. Dari gambar tersebut kita bisa mendapatkan rumus. Yang pertama, hambatan SL sama dengan omega L, hambatan SC sama dengan 1 per omega C. Yang ketiga, tegangan V sama dengan Vn sin omega T. Dan yang keempat, impedansi Z akar R kuadrat per SL min SC kuadrat. Dan yang kelima, itu ada A itu tegangan resistor, yaitu VR sama dengan I kali R. Yang kedua, tegangan induktor, VL sama dengan I kali SL. Yang ketiga, tegangan kapasitor, FC sama dengan I kali XC. Dari ketiga tersebut digabungkan menjadi V sama dengan akar VR kuadrat plus XL min XC kuadrat. Rangkaian RAC yaitu grafik bisa kita lihat di samping, yaitu ini adalah rangkaian resistor. Jadi XL sama dengan omega L sama dengan 1 PWC. Omega itu 2V FC sama dengan 1 2F FC 2V FC. Jadi F sama dengan 1 per 2V akar L kali C. Dan yang kedua, bisa kita lihat gambar grafik di samping. Pada grafik di samping, yaitu SL lebih besar dibanding dengan XC. V mendahului I dan akan terjadi rangkaian resistor induktor murni atau induktif. Dan yang ketiga, kita bisa lihat gambar di samping. Dari grafik tersebut, SL lebih kecil dibanding XC, I mendahului V, dan pada grafik ini akan terjadi rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Jadi di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, ada itu suatu rangkaian dari resistor dan kapasitor murni dihubungkan seri dengan sumber arus bolak-balik voltmeter menunjukkan 30 F. Jika dihubungkan antara kedua yang resistor dengan 40 F, jika dihubungkan antara kedua ujung kapasitor, tegangan yang ditunjukkan voltmeter jika dihubungkan antara ujung-ujung resistor dan kapasitor adalah. Jadi untuk nomor 1 di sini diketahui VR sama dengan 30 V dan untuk FC sama dengan 40 V. Yang ditanya itu V. Jawab. V sama dengan akar VR kuadrat plus VC kuadrat. V sama dengan, sudah diketahui VR itu 30 kuadrat per ditambah FC itu 40 kuadrat. F sama dengan
30 kali 30 itu 900 plus 40 kuadrat itu 1600. V sama dengan akar 2500. V sama dengan 50. Akar dari 2500 itu 50. Terus soal yang kedua yaitu sebuah kumparan dengan reaktansi induktif 50 ohm dan hambatan ekivalen 200 ohm dan sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitas 200 ohm dihubungkan seri pada sumber tegangan bolak-balik 12V. Arus dalam rangkaian tersebut adalah. Dan untuk nomor 2 diketahui SL sama dengan 50 ohm, R sama dengan 200 ohm, XC sama dengan 200 ohm, V sama dengan 12V. Yang ditanya itu I. Jawab. Jadi Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat sama dengan akar R sudah diketahui di atas yaitu 200 kuadrat plus S-nya SL itu 200 kurang SC itu 200 50. Jadi akar 200 pangkat 2 yaitu 40.000 plus 22.500 sama dengan akar 62.500. Akar dari 62.500 yaitu 250. Lalu kita baru mencari I-nya, yaitu V per Z. V-nya itu sudah diketahui yaitu 12 per Z-nya 250 sama dengan 0,048. Cukup sekian, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kesalahan atau kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.